Ketika Dijin baru saja mengeluarkan sabre, Luo Zeng telah menyeberangi Yin, membawa pedang panjang dan bergegas ke bayangan. Ketika Luo Zeng Chong datang, dia juga menarik sekelompok besar orang Yin. Kelompok orang Yin ini menahan diri dari rasa obat Dijin dan yang lainnya, dan mereka menolak untuk menindaklanjuti. Sama seperti Luo Zeng baru saja bergegas ke bayangan, lampu pisau ada di jalan. Luo Zeng memikirkan suatu langkah, pedang telah ada di depannya. Kapan? Ketika pedang berpotongan, Luo Zeng pensiun beberapa langkah. Setelah matanya disesuaikan dengan kegelapan, hanya setelah melihat lawannya. Alis Luo Zeng sedikit terangkat, dan wajahnya menunjukkan senyum tipis. Dijin. Aku tidak berharap kita bertarung lagi. Sebenarnya, Luo Zeng pernah bermain melawan orang ini. Keluarga Xuan Yuan bersaing dengan orang-orang Qiang. Pengasingan adalah untuk mengendalikan Xian Ze untuk bertarung dengan dirinya sendiri. Kemudian, tembakan panah mengejutkan dari pukul 9.27 dipasang keluar dari udara, dan itu sangat memalukan. Pada saat itu, kesenjangan antara Luo Zeng dan Dijin, yang besar tidak bisa menembusnya. Lagi pula, pihak lain sudah merupakan lintas batas yang kuat. Dijin dengan lemah menatap Luo Zeng. Belum lama ini, dia bisa mengangkat tangan untuk membunuh seorang pria kecil. Sekarang, setelah semua nyawa, dia akan menjadi musuhnya sendiri. Hati Dijin secara alami bukan rasa. Ketika dia menatap Luo Zeng sebentar, dia tersenyum. Dewa sejati di distrik ini, tetapi juga opini publik denganku. Ketika suara itu jatuh, pedang di tangannya sudah berbalik ke Luo Zeng. Dang-dang. Setelah 3 suara berturut-turut, Luo Zeng sudah pensiun 3 langkah. Metode pisau Dijin sangat kuat. Di dunia ibu, Dijin juga naik dari anak kecil selangkah demi selangkah. Dia terus terang dan tidak tahu berapa banyak pembunuhan, hampir semuanya digantikan oleh kehidupan. Setelah dia menjadi orang kuat di sisi lain tanah itu, Dijin tenang dan muda. Setelah dipenjara di dunia ini, dia jarang menembak. Sekarang dalam keadaan seperti itu telah membangkitkan keganasannya. Pisau itu telah jatuh ke tanah, dan tidak ada makna pertahanan. Itu hanyalah badai. Ada banyak kekurangan di tubuhnya, tapi Luo harus bertarung melawan sabar Dijin. Karena begitu Anda menyerang Dijin, Anda kemungkinan akan terbelah dua oleh pihak lain. Metode pisau ini. Hati Luo Zeng juga merupakan kejutan gelap, dan dia hanya bisa memilih untuk sementara waktu menghindari ujungnya. Dan Dijin bahkan lebih tak pernah puas, pisaunya menekan, dan aku tidak berencana memberi Luo Zeng kesempatan untuk bersantai. Dang. Pisau Dijin semakin sengit, dan kekuatan aplikasi semakin besar. Luo Zeng adalah langkah yang mantap, pedang panjang seperti pintu, menghalangi serangan Dijin sebanyak di luar. Tujuan dari kedatangan pertamanya adalah untuk mencegah orang-orang ini melepaskan panah gelap. Selama Ming Wei, Jin Lao, mereka semua memblokir serangan Yin Men, akan ada orang buangan lain yang datang untuk memperkuat. Selama Luo Zeng berdiri di sini, tujuannya tercapai. Luo tidak berharap Dijin ini menjadi begitu panas, dan di bawah tangan, ada postur putus asa. Beri aku, kematian. Setelah Dijin menggertakkan giginya, dia sekali lagi memutar pedang Kai Luo, dan setelah struk yang panjang, dia ditipu dan diikat ke Luo Zeng. Tindakannya sangat berbahaya. Pedang panjang Luo Zeng hanya membutuhkan gema, dan dia dapat memotong setengah tubuh Dijin. Tapi begitu Luo Zeng memilih untuk melakukannya, tubuhnya mungkin hancur oleh kecoa. Lagi pula, tubuh fisik Luo Zeng bisa tanpa tulang besi yang diperkuat. Melihat pisau Dijin berlari langsung ke dirinya sendiri, tatapan Luo Zeng sedikit melintas, kakinya tiba-tiba berbalik, tubuhnya tiba-tiba berputar, dan seluruh orang hampir dijauhi pisau, dan suara, "Ci," sudah dekat. Pakaiannya juga rusak oleh pisau. Sambil menghindari pisau ini, Luo Zeng dengan lembut mengangkat lengannya dan menghadap ke pintu depan Dijin di siku. Dampak Dijin sangat dahsyat, dan sekarang dia menghadap kepalanya dan mengenai siku Luo Zeng. Suara, "Kak," renyah, hidung Dijin tiba-tiba patah, hidung dan mulutnya berdarah, dan seluruh orang itu dengan susah payah membungkuk. Luo Zeng tampak acuh tak acuh, menangkap kesempatan ini, pedang panjang bergoyang dengan lembut, itu harus ditusuk dari rompi Dijin. Tetapi 3 orang buangan lainnya juga menyerang Luo pada saat ini. 3 orang buangan hampir tidak bisa mengimbangi laju Dijin dan Luo Zeng, tetapi sekarang Dijin berhenti, dan mereka secara alami menemukan kesempatan untuk campur tangan. Hei! Tiba-tiba, pedang Luo Zeng tiba-tiba menjadi miring, dan pedang yang tampaknya acak itu tersapu. Arah yang diarahkan oleh ujung pedang itu halus hingga ekstrim, dan itu akurat untuk beberapa sen. Pedang, kapak, dan bila pendek yang telah diserang akan bergoyang. 3 orang buangan itu tampak berbeda, dan mereka tidak berharap bahwa ilmu pedang Luo Zeng begitu menakjubkan, dan ada beberapa ketakutan di dalam hatinya. Hanya Dijin yang menjadi tulang punggung orang-orang ini, mereka harus menyelamatkan. Mereka bertiga baru saja dipaksa untuk mundur, dan mereka menyerang kulit kepala dengan keras. Kali ini, mata Luo Zeng menembak dengan warna dingin dan ingin membunuh Dijin. Aku takut ketiga orang itu akan diselesaikan terlebih dahulu. Satu pemikiran tentang ini, pedang panjang di tangannya tiba-tiba mendapat 3 poin lebih cepat. Menghadapi orang-orang buangan yang menggunakan kapak di depan, pedang panjang itu diambil dengan lembut, dan pedang sudah menguntit di sepanjang pegangan kapak. Melihat tangannya dipotong oleh pedang, orang-orang buangan itu ketakutan dan membuang kapak, dan Luo Zeng menyelinap masuk, dan ujung pedang mencapai pintu orang itu. 2 orang buangan lainnya melihat pemandangan ini, dan mereka berjuang untuk menyelamatkan satu sama lain dan memblokir pedang. Dapat dilihat bahwa pedang Luo Zeng telah ditikam, tetapi tiba-tiba menyusut. Pedang ini sebenarnya adalah serangan menghancurkan. Tujuannya sebenarnya adalah pengasingan yang memegang pisau pendek. Hei! Pedang panjang itu melantunkan pedang pendek, dan pendekar pedang itu dengan akurat melewati tenggorokan pria yang diasingkan itu, memotong lehernya, dan darah itu seperti air mancur, mengalir keluar dari leher pengasingan. Anak yang baik. 2 orang buangan yang memegang kapak dan pedang melihat pemandangan ini, dan wajahnya menunjukkan warna sedih.
Meskipun mereka bertiga berasal dari ras yang berbeda, mereka dapat saling menjaga di dunia ini. Mereka telah disembah sebagai saudara. Mereka telah sangat baik selama bertahun-tahun, dan tentu saja mereka adalah saudara dan saudari. Sekarang salah satu dari mereka dihancurkan oleh Luo Zhengyu, dan mereka secara alami terkejut dan marah. Jika itu adalah kekuatan tinggi, cedera ini bukan apa-apa, sehingga mereka tidak jauh lebih kuat daripada manusia. Ini mematikan. Ah! Dua orang buangan yang tersisa menjerit dan bergegas langsung ke Luo. Pada saat yang sama, Dijin, yang melambat, menyeka darah di wajahnya dan bergegas dengan pedang. Tiga orang buangan dan dewa kecil yang benar-benar berusaha keras untuk terdengar, tetapi itu benar-benar konyol. Tetapi sekarang itu benar. Luka telah terjadi. Dalam menghadapi tiga pria mayat hidup, Luo Zheng tiba-tiba tekanan berlipat ganda, dan ketika dia terus-menerus mundur, itu adalah kehidupan yang berbahaya. Tetapi pada saat ini, ada langkah kaki yang tidak jauh dari sana. Luo Zhengyi sendirian melawan 4 orang, diseret begitu lama. Jin Lao telah memimpin orang untuk membunuh dengan cara berdarah, dikelilingi oleh Dijin dan yang lainnya.